Karakteristik Big Data. Yang pertama adalah data lebih banyak, data berantakan, korelasi lebih baik, datafikasi, serta value. Pada small data, random sampling sebenarnya adalah alternatif dari mengumpulkan dan menganalisis dataset penuh karena keterbatasan teknologi dan kapasitas penyimpanan. Kekurangan dari sampling adalah collection bias. Sampling membutuhkan perencanaan dan eksekusi yang hati-hati. Bekerja dalam subset membantu perusahaan mendapat apa yang dicari lebih cepat dan lebih murah, tetapi melewatkan pertanyaan yang tidak terpikirkan sebelumnya. Case study Big Data sebagai keseluruhan, namun ukuran data sendiri tidak besar, seperti terungkapnya kecurangan pertandingan sumo di Jepang. Data yang digunakan bukan sampel, tapi N adalah all. Data dari 64.000 pertandingan selama 11 tahun dikumpulkan. Data tersebut hanya berukuran kira-kira sama dengan file foto digital. Dengan prinsip N sama dengan all, diperoleh suatu pola yang menunjukkan bahwa pesumo yang lebih membutuhkan kemenangan memiliki peluang 25% lebih besar untuk menang. Karakteristik yang kedua adalah berantakan atau messy. Big Data menciptakan dataset yang lebih berantakan, namun mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh meskipun tidak terstruktur. Case study adalah Google Translate. Google mengumpulkan seluruh dokumen dengan terjemahan yang mereka bisa kumpulkan dengan kualitas yang berbeda-beda. Data yang dikumpulkan berantakan, namun terjemahan yang dihasilkan lebih akurat daripada sistem yang lebih berdasarkan algoritma dan jauh lebih kaya, meliputi 60 bahasa. Model yang sederhana disertai banyak data, mengalahkan model yang lebih canggih berdasarkan sedikit data. Menurut Peter Norvig, yaitu seorang ahli artificial intelligence dari Google. Case study untuk Google. Google memprediksi penyebaran H1N1 beberapa minggu sebelum wabah tersebut menjadi headline. Google mengumpulkan 50 juta pencarian terbanyak yang diketik Amerika dan membandingkannya dengan data CDC atau Pusat Kontrol Penyakit pada musim flu antara 2003 hingga 2008. Yang dilakukan sistem Google hanyalah mencari korelasi antara frekuensi pencarian tertentu dan penyebaran flu berdasarkan waktu dan tempat. Model matematis tersebut tidak memiliki pengertian akan mengapa, hanya apa. Karakteristik selanjutnya adalah korelasi. Big Data lebih sering memprediksi berdasarkan korelasi daripada hubungan sebab dan akibat. Case study-nya adalah Amazon.com. Awalnya, Amazon.com mengandalkan review dari suatu tim ahli yaitu The Amazon Voice. Kemudian Amazon menggunakan rekomendasi yang dihasilkan dari personalisasi penjualan produk atau pelanggan yang membeli produk A cenderung membeli produk B, maka jika pelanggan lain membeli produk A, Amazon akan merekomendasikan produk B. Saat ini sepertiga penjualan Amazon diperoleh dari penawaran produk ke user dari hasil rekomendasi berdasarkan personalisasi. Karakteristik selanjutnya adalah datafikasi. Mendatafikasi suatu fenomena adalah menyimpannya dalam format yang terkuantifikasi agar bisa ditabulasi dan dianalisis. Menangkap informasi dan menyimpannya dalam format data yang memudahkannya untuk digunakan kembali. Digitizing versus datafikasi. Memindahkan data ke bentuk digital belum tentu mendatafikasi. Menurut Jack Levis, yaitu Direktur Proses Manajemen UPS, prediksi memberi kita pengetahuan. Namun setelah pengetahuan muncul hal lain, kebijaksanaan dan peramalan. Pada suatu titik di masa depan, sistem akan menjadi sangat cerdas sehingga ia memprediksi masalah dan memperbaikinya sebelum pengguna menyadari ada hal yang salah. Karakteristik selanjutnya adalah value. Dalam era Big Data, seluruh data akan dianggap berharga, bahkan data paling mentah dan sepele. Biaya penyimpanan digital telah berkurang setengahnya setiap 2 tahun sementara storage density meningkat 50 juta kali dalam 50 tahun terakhir. Tidak seperti sumber daya lain, nilai data tidak berkurang setelah digunakan. Tantangannya adalah mengetahui kapan data kadaluarsa. Istilah untuk menggambarkan jejak digital orang yang ditinggalkan, yaitu data exhaust, data yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari tindakan dan pergerakan manusia di dunia. Nilai akunting standar Facebook mencapai $6,3 juta.
Nilai pasar Facebook mencapai 104 miliar dolar dari data pengguna Facebook. Perbedaan antara nilai buku dan nilai pasarnya adalah aset intangible. Mengumpulkan data adalah hal yang krusial, namun tidak cukup karena kebanyakan nilai dari data terletak pada penggunaan, bukan kepemilikan.